Nah, materi yang sangat menarik ya. Teman-teman netizen channel, kita bakal bahas sidang pidana Nikita Mirzani hari ini dalam beberapa part ya. Karena lumayan banyak dan rame isinya. Dan banyak banget yang bisa kita kulik satu-satu. Salah satu poin yang cukup menarik dari eksepsinya Bang Fahmi adalah soal kewenangan mengadukan delik aduan. Terutama dalam pasal 27B ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Jadi menurut Bang Fahmi ya teman-teman, dua pasal tersebut adalah delik aduan absolut. Artinya yang boleh mengadukan adalah korban langsung. Pertanyaannya ya, siapa korban langsungnya? Dr. Reza Gladys kah atau PT Glavitsya? Nah, catatan penting teman-teman, unsur-unsur dari pasal yang saya sebutkan tadi mengandung dua unsur utama ya, yaitu terkait dugaan menguntungkan diri sendiri atau bahasa kasarnya ya pemerasan, kemudian dengan ancaman mencemarkan nama baik. Kita akan berfokus perihal pencemaran nama baik. Nah, jadi di dalam hukum itu subjek hukum ada dua teman-teman. Yang pertama adalah natural person atau orang perorangan atau bahasa ininya ya manusia. Kemudian reh person yaitu badan hukum seperti perseroan, PT, yayasan, dan koperasi dan sebagainya ya. Nah, kalau kita baca kutipan dakwaan dari jaksa ya, di situ dikatakan bahwa Nikita menyebutkan brand Glavitsya, lalu Reza Gladys merasa kredibilitasnya sebagai pemilik produk terancam dan akan mengakibatkan penurunan penjualan. Nah, terkait brand Glavitsya ya teman-teman, ini kalau benar milik PT Glavitsya ya, maka yang dirugikan secara hukum bukan pribadinya Dr. Reza Gladys, melainkan PT Glavitsya-nya. Berarti pelapornya ya yang sah adalah atas nama siapa dong menurut kalian? Jadi sahabat netizen channel, kalau laporan dibuat atas nama pribadi Dr. Reza Gladys ya, padahal yang disebut dan dirugikan adalah nama brand PT Glavitsya, maka secara hukum bisa dipertanyakan ya, apakah Dr. Reza Gladys adalah korban yang sah secara hukum untuk delik aduan ini. Kalau bukan, nah bisa jadi proses hukumnya cacat formil ya, karena dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengadu. Nah, satu catatan penting ya teman-teman, bahwa perusahaan atau perseroan atau PT ya dan pemiliknya adalah dua subjek hukum yang berbeda. Meski pemiliknya memiliki 100% saham, PT tetap berdiri sendiri secara hukum. Jadi kalau ada kerugian pada produk PT ya, yang jadi korban secara hukum adalah PT, bukan pemilik secara pribadi. Nah, sekarang kita akan mengutip dari dakwaan jaksa ya, dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glavitsya. Akan mengakibatkan, berarti belum terjadi dong. Kalau kerugiannya saja belum nyata, apa dasar konkret kerugian dan pencemaran nama baiknya? Nah, sidang eksepsi ini membuka banyak pintu diskusi, sahabatnya netizen channel. Jadi kalian boleh beda pendapat, tapi coba diskusi dengan kacamata hukum, bukan pakai emosi. Dan pastinya apapun hasilnya akan diketok palu oleh hakim, bukan oleh kita para netizen. Tulis pendapat kalian ya, apakah menurut kalian Dr. Reza Gladys layak disebut sebagai korban langsung, atau seharusnya PT Glavitsya yang berhak melapor? Sampai ketemu di part selanjutnya. Lanjutan part 2 rekap sidang eksepsi Nikita Mirzani. Jadi dalam sidang kali ini kuasa hukum Nikita Mirzani Bang Fahmi Bahmid menyampaikan kritik yang sangat tajam teman-teman terhadap konstruksi dakwaan jaksa. Salah satu yang paling menarik adalah jaksa membagi 3 dakwaan yang berdasarkan 3 pasal berbeda, yaitu pasal 27B ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang TPPU. Namun substansi dan kronologi faktanya identik alias sama. Dalam hukum pidana ada asas atau prinsip non bis in idem ya, yaitu seseorang tidak boleh diadili 2 kali untuk perbuatan pidana yang sama. Jadi meskipun pasal yang digunakan berbeda, kalau unsur peristiwa dan fakta hukumnya sama, maka muncul pertanyaan akademis ya. Apakah ini bentuk perluasan pasal ataukah justru penumpukan dakwaan yang melemahkan argumentasi jaksa? Karena teman-teman, pasal 27B ayat 1 Undang-Undang ITE itu fokus pada ancaman via media elektronik. Kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP fokus pada isi ancaman untuk membongkar rahasia atau aib untuk keuntungan. Kemudian pasal 3 TPPU fokusnya pada pengelolaan uang hasil kejahatan untuk disembunyikan atau disamarkan. Nah, jika jaksa ternyata menggunakan satu kronologi yang sama untuk membuktikan ketiganya tanpa memilah unsur berbeda dalam setiap pasal ya, maka secara akademik teman-teman bisa dipertanyakan konsistensinya. Jadi dalam teori dominus litis ya, memang jaksa memiliki kebebasan untuk merumuskan pasal sesuai dengan fakta hukum.
Namun bukan berarti kewenangannya tanpa batas. Jaksa tetap terikat dengan asas lex certa, teman-teman. Rumusan pasal harus jelas, kemudian due process of law ya, dan proporsionalitas dakwaan terhadap perbuatan. Jadi sahabat netizen channel, jika satu peristiwa hukum dimasukkan ke beberapa pasal tanpa pembeda faktual yang signifikan ya, maka dakwaan bisa saja dianggap redundan atau malah membingungkan bagi proses pembelaan terdakwa. Nah, kesimpulannya, analisis ini tidak menyatakan siapa salah, siapa yang benar ya. Ini murni pembahasan berdasarkan asas hukum pidana yang berlaku ya. Dan pada akhirnya kita serahkan semua pada penilaian majelis hakim sebagai pihak yang sah memutus perkara. Kira-kira masih mau lanjut part 3 nggak? Kalau masih mau lanjut, tulis lanjut part 3 di kolom komentar ya. Wah, nah ketika ada bantahan dalam bentuk eksepsi ya makanya saya bahas gitu. Jadi kita cocok logi juga, tapi cocok logi dalam konteks ilmiah ya, dari perspektif hukum gitu. Karena itu baru fair teman-teman. Jadi kita nggak bisa juga ngedengerin klaimnya si A atau si B gitu. Keceplosan apa? Jadi kalau keceplosan tuh dia spontanitas teman-teman. Jadi kalau saya direncanain tuh nggak lucu. Jadi spontanitas pas lagi mau ngomong tuh kayak nongol aja di benak gitu. Kenapa drama skincare ini belum berakhir kali ya, yang salah. Kapan drama skincare ini akan berakhir, yang salah akan terbukti salah. Sebenarnya drama ini bisa berakhir jika BPOM turun tangan ya teman-teman. Jika BPOM ini udah tegas gitu ya. Jadi arah BPOM ini kalau saya perhatikan, BPOM ini mencoba berdiri di tengah-tengah sebenarnya. Jadi nggak bisa dikatakan tidak adil juga, karena BPOM juga melihat nilai ekonomis adanya skincare lokal gitu teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan dari kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh BPOM ini, beliau BPOM ya, ini kita berbicara institusinya ya. Jadi institusinya nih, lembaga BPOM ini ya, dia berusaha untuk ada untuk masyarakat, ada juga untuk pengusaha gitu. Makanya banyak kebijakan-kebijakannya nih saya lihat ya di tengah-tengah. Cuman kan ketika sudah menjadi konflik ya, sudah menjadi konflik hukum kayak begini ya, BPOM harusnya sih lebih aktif, lebih proaktif ya. Iya, jadi kemarin tuh BPOM tuh sebenarnya bersuara loh, waktu yang Doktip kan dipanggil, waktu yang influencer skincare kan dipanggil gitu ya. Jadi kan BPOM juga mengingatkan bahwa tidak mau adanya nanti ada lapor-melapor, nah, gitu. Karena yang dikhawatirkan ya jadi konflik kayak begini gitu. Jadi saya rasa BPOM menilai itu dari berbagai sisi teman-teman, dari sisi masyarakat, kemudian dari juga dari nilai ekonomis, tapi BPOM lupa ya. Jadi kalau secara moral, kalau saya perhatikan memang BPOM cukup fair ya, ketika mendengarkan suara owner-owner, kemudian mendengarkan juga influencer dan masyarakat. Tapi BPOM lupa, sebenarnya BPOM itu disuruh untuk mengawasi masyarakat kah atau mengawasi owner-owner? Badan Pengawas Obat dan Kosmetik kan, gitu ya. Jadi BPOM ini lupa gitu. Jadi BPOM terlalu masuk ke ranah sipil gitu ya. Kalau secara moral ya BPOM cukup bagus teman-teman. Tapi kalau secara kewenangan ya saya rasa BPOM harusnya tahu ya dia badan pengawas apa gitu. Ya, jadi kan ada juga kebijakan BPOM ya kemarin baru terbit ya tahun 2025 tentang pembatasan review skincare. Jadi review skincare saya belum membaca banget ya, tapi secara substansi poinnya itu ketika nanti
ada review dan ditemukan skincare yang misal yang sudah ber-BPOM tapi mengandung zat-zat yang tidak sesuai dengan regulasi ya, dilaporkan dulu ke BPOM gitu teman-teman. Jadi dilaporkan dulu, baru nanti BPOM yang menindaklanjut dan BPOM yang mengumumkan. Jadi udah, kalau kemarin-kemarin kan bisa ya influencer gitu ya langsung mengumumkan di publik dengan hasil lab. Nah itu udah nggak bisa gitu ya. Kalau secara moral ya itu udah tepat ya, BPOM udah tepat gitu. Kalau menurut saya udah tepat ya. Jadi BPOM menengahi nih, BPOM tetap mendengarkan suara masyarakat, tapi BPOM juga tidak tutup mata ketika pengusaha juga merasa terancam ya dengan maraknya review-review ya. Kan kita juga nggak menapik juga ya gitu, ibaratnya terdampak kan. Tapi ya itu kan saya bilang kembali lagi, BPOM badan pengawas apa sih gitu, badan pengawas apa gitu, apakah mengawasi masyarakat ataukah BPOM mengawasi obat dan kosmetik? Jadi harusnya kembali lagi gitu, judulnya apa, lembaga itu dibangun apa, filosofinya apa, historinya apa, lembaga BPOM itu dibangun, apakah untuk mengawasi influencer gitu. Iya, jadi ada peraturan BPOM yang baru ya teman-teman. Saya lupa nomor berapa, tapi kemarin saya sempat lihat, saya sempat udah download juga, cuma belum sempat baca. Jadi saya lihat dari Mbak Pera ya, Mbak Pera Strategi 360 ya kalau nggak salah akunnya. Jadi beliau mengatakan itu yang tadi saya bilang. Gitu. Jadi kalau secara moral ya BPOM udah bagus. Jadi BPOM melihat nilai ekonomis ya. Jadi ya kita juga fair juga teman-teman. Gimana pun juga kan pengusaha kan memberikan dampak ekonomis gitu ya. Gitu. Nih salah satu juga banyak lembaga-lembaga institusi di negara kita nih kurang maksimal kan, anggaran-anggarannya banyak yang dikurangin teman-teman. Anggaran-anggaran operasionalnya gitu. Iya, bisa dikatakan begitu, kurang. Jadi banyak institusi kita anggarannya dikurangin. Saking bobroknya negara. Aduh. Mereka udah punya divisi kayaknya. Udah punya divisi masing-masing, udah beberapa divisi kayaknya. Karena dalam satu institusi itu pasti ada teman-teman bagian-bagiannya. Ya, makanya mereka pusing dan mengerikan sekali. Hukum kita bagus sebenarnya. Hukum kita bagus, sistem hukum kita tuh bagus teman-teman. Kita tuh pakai sistem hukum peninggalan Belanda ya, Eropa kontinental. Jadi di dunia ini ada dua sistem hukum yang umum ya, civil law, kemudian Eropa kontinental gitu. Tapi yang kurangnya tuh ya penegakannya gitu. Jadi senjatanya udah bagus, tapi kalau senjata tidak digunakan dengan baik ya hasilnya kan tidak baik teman-teman. Jadi misalnya kita punya gunting yang tajam, yang bagus, tapi ketika kita tidak menggunakan gunting itu sebagaimana mestinya kan hasilnya nggak bakal bagus. Gitu. Nah, ini juga cukup menarik ya. Bagus hukumnya sehingga bikin pasal bisa berubah-ubah ya. Jadi teman-teman dalam ilmu perundang-undangan ya, hukum perundang-undangan, undang-undang yang bagus itu tidak akan jadi pasal karet
ya pertama. Kemudian tidak akan ketika diajukan di uji materi itu tidak akan kokoh, dia nggak akan bisa diubah gitu ya. Nah, ketika ada undang-undang yang gampang direvisi dan gampang diubah-ubah, ya itu artinya undang-undangnya tidak bagus gitu. Itu kata dosen saya dulu gitu ya. Kenapa sih undang-undang di negara kita nih sekarang nih kualitasnya buruk ya? Ini sorry to say ya teman-teman, lihat aja anggota DPR kita kualitasnya gimana. Kan sedangkan legislatif itu ya tugasnya membuat undang-undang. Tapi ketika orang yang membuat undang-undang tidak punya kapasitas gitu ya, misal nih dia membuat undang-undang tapi dia nggak paham gitu bahasa hukum ya, jadi undang-undang ini kan dia pakai bahasa hukum teman-teman, satu kata itu bisa ditafsirkan ke berbagai arah gitu. Jadi ketika orang yang membuat sesuatu, orang nggak bisa basicnya bukan koki tapi disuruh bikin kue, kan gimana? Oh, eksepsi pasal tiba-tiba berubah. Nah, tadi juga cukup menarik ya di eksepsi itu. Jadi pasal 368 itu kan dia delik umum ya teman-teman, delik biasa. Artinya ketika tanpa adanya laporan itu bisa diproses ya. Jadi polisi langsung yang memproses. Tapi berbeda dengan pasal 369-nya ya. Karena itu ada tuh di ayat 2-nya kalau nggak salah, tulisannya tuh pasal 369 tuh hanya bisa dilakukan dengan delik aduan gitu. Sebenarnya makanya kalau teman-teman cermati tadi itu Bang Fahmi sebenarnya tidak mengkritisi pasalnya tuh diganti gitu ya, tapi mengkritisinya tuh ini kan harusnya delik aduan kok tetap diproses, kemudian subjeknya harusnya kan PT Glavitya kok bisa personal gitu, itu kan yang dikritisinya. Artinya kan Bang Fahmi mengakui bahwa jaksa itu punya dominus litis, artinya hak untuk menentukan pasal. Jadi jaksa bisa mengubah-ubah pasal teman-teman, asal kronologinya tidak diubah, tidak direkayasa, asal sebelum masuk ke pembuktian. Jadi kalau menyusun dakwaan ya jaksa bisa aja mengubah pasal A, pasal B gitu. Tapi yang dikritisi oleh Bang Fahmi adalah terkait tadinya delik biasa kan pasal 368 ya, kita bicara pasal 368, kemudian diganti dengan 369 delik aduan. Nah, sedangkan subjeknya ini diduga ternyata tidak memiliki kewenangan untuk membuat laporan gitu ya. Kita kembali lagi yang tadi saya bilang, jadi subjek hukum itu ada dua, ada reh person yaitu badan hukum, kemudian ada natural person yaitu orang atau manusia. Jadi perusahaan itu tidak bisa ya diwakilkan serta merta, artinya ketika pengurus dari suatu yayasan atau perusahaan pengen mewakili perbuatan hukum badan hukumnya, maka itu ada teman-teman suratnya misal gitu. Tapi di kasus ini kan kata Bang Fahmi kan DRG melaporkan atas nama pribadi gitu ya terkait dengan produk, sedangkan produknya ini diduga adalah milik PT gitu. Gitu. Jadi kalau masalah perubahan pasal tuh tetap itu sah teman-teman. Makanya kan tadi di eksepsi bukan itu sebenarnya poinnya, merubah pasal bukan merubah pasal, tapi merubah pasal dari apa itu kan pasalnya delik aduan, kemudian diduga subjeknya nih tidak memiliki kewenangan untuk membuat laporan gitu. Bagaimana dengan JPU yang pernah dinonaktifkan? Nah, itu saya jujur masalah isu itu masih simpang siur ya, masih simpang siur gitu ya. Jadi saya belum bisa komentar gitu teman-teman. Tapi ketika dia dinonaktifkan dan aktif lagi ya, artinya kan pimpinannya kan tidak mempermasalahkan. Artinya kan dia cuma dapat sanksi administratif ya gitu. Jadi dianggapnya tidak fatal mungkin kesalahannya.
Nah, kalau gitu gimana korban pribadi padahal itu PT itu sah saja kah? Nah, kalau secara teori ya ini kita bicara teori ya, ini kita secara umum ya. Jadi karena di kasus Nikmir ini kan harus diuji oleh hakim. Nah, kalau secara teori memang tanggung jawab hukum ya, kemudian segala halnya itu antara PT dan orang ya. Walaupun orang itu memiliki saham mayoritas terhadap PT tersebut, tapi dia tidak bisa mewakili perbuatan hukum atas nama PT gitu teman-teman. Kalau tanpa legalitas ya, misalnya bisa aja misalnya pemilik saham PT ini dia sebagai direksi di PT tersebut ya, merangkap udah dia pemilik saham sebagai direksi juga. Nah, ketika PT-nya ini ingin melakukan gugatan, dia bisa mewakili atas nama PT gitu ya. Jadi dia tidak bisa mewakili misalnya saya PTA mau menggugat misalnya gitu, saya mendaftarkan nama saya gitu ya, jadi saya nggak bisa gitu, tapi saya bisa mengklaim bahwa saya adalah direksi dari PTA dan saya bertindak atas PTA gitu. Jadi kalau serta merta gitu ya tanpa ada kata-kata mewakili ya itu nggak bisa. Iya, harus dari awal. Kan dia mewakili kan. Gitu. Nah, makanya nih nanti akan lebih rumit lagi ya ketika nanti ternyata eksepsinya misal dikabulkan. Ya kan, artinya dakwaan bahasanya itu disuruh revisi gitu teman-teman, di daur ulang gitu. Ceritanya nih. Jadi didaur ulang ya kan. Oke lah naik misalnya PT-nya melapor ulang. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, apakah PT bisa merasa terancam gitu ya? Apakah PT bisa merasa tertekan kan, itu kan jadi pertanyaan lagi. Sedangkan pasalnya kan sekarang ini kan pasal ancaman dengan tekanan gitu ya. Jadi kalau dikabulin apakah ada pasal? Harusnya sih diganti ya. Karena gini, misalnya 369 kan. Ini kan di dalam dakwaan ini sebenarnya bahasanya tuh secara implisit ya, dari eksepsi itu ada dua subjek hukum gitu teman-teman. Jadi DRG dan misalnya PT-nya gitu ya di dalam dakwaan jaksa itu. Cuman kan jaksa tidak menjelaskan karena memang bukan PT yang melapor gitu. Jadi ketika nanti misal nih didaur ulang ya, disuruh daur ulang. Jadi nanti kan misal tetap pasal 369 kan rasanya nggak relevan ya. Jadi PT melaporkan 369 gitu. Sedangkan yang melakukan penyerahan uang kan ininya misalnya pemilik sahamnya. Jadi tentunya pasal bisa kemungkinan berubah gitu. Dan saya belum bisa mencerna nih kemungkinannya, karena lucu kalau seandainya dikabulkan. DRG nggak hadir padahal wajib hadir. Nih tadi itu sebenarnya beliau hadir nggak hadir juga nggak masalah ya, karena pihak penggugat juga kan nggak hadir, nggak bisa hadir kan karena nggak dapat izin dari hakim kan. Jadi hakim kan meminta Nikita Mirzani untuk formal gitu ya teman-teman gitu, ada surat gitu ya. Jadi sebenarnya hakim tuh nggak salah juga tadi gitu. Jadi formalitasnya ada gitu. Jadi ada legalitasnya gitu ya dalam bentuk tertulis untuk meminta izin melakukan mediasi. Gitu ya. Jadi kan mungkin beliau pikir ngapain si penggugat aja nggak hadir, ngapain gue hadir gitu kali.
Nah, untuk Kak Dia Slim, jarang sekali ada eksepsi yang dikabulkan karena marwah kejaksaan. Itu juga masuk akal ya. Karena ketika eksepsi dikabulkan kan tentunya kan jadi JPU-nya 5 orang kan dipertaruhkan kredibilitasnya gitu. Ini aja teman-teman udah hujat habis-habisan, apalagi nanti ketika eksepsi dikabulkan. PT itu punya siapa? Tadi ada yang bilang bahwa PT itu ownernya Dokter Reza gitu ya. Nah, kemungkinan beliau pemilik saham gitu teman-teman. Jadi kalau PT itu kan dia saham gitu. Tapi saya nggak tahu itu PT-nya TBK atau enggak sih gitu. Saya belum ada tahu. Jadi tadi ada yang cek Google, katanya punya DRG. Jadi bahasanya itu sebenarnya bukan owner ya teman-teman, itu keliru sebenarnya. Jadi bahasanya itu sebenarnya pemilik saham. Jadi PT itu nggak kayak warung milik si ini, warung milik si Kuki gitu, nggak bisa. Jadi PT itu kan dia ada pemegang saham gitu. Sorry, bahasanya pemegang saham. Sama yayasan juga nggak bisa, yayasan milik saya tapi yayasan yang didirikan oleh saya gitu. Karena ketika PT dan yayasan dibangun ya dibuat itu udah dia terpisah, bukan menjadi bagian dari diri kita lagi gitu. Jadi dia ibaratnya tuh udah kayak saudara ya. Ibaratnya kita tuh membuat PT tuh ya kita kayak melahirkan sesuatu gitu. Itu hitungnya udah kayak orang. Coba kalau di awal lapornya mau prestasi bukan pemerasan, mungkin situasinya ini terbalik. Ya, bisa jadi lapornya kan bukan prestasi. Karena lebih kuat ya sebenarnya. Terlalu terburu-buru. Karena nanti kan dari one prestasi baru nanti masuk gitu ya, harusnya betul juga tuh ya. Harusnya DRG-nya lapor one prestasi duluan.